Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kembali lagi jumpa dalam mata kuliah Hukum Asyara Mahkamah Konstitusi untuk kelas 2019B. Nah, pada kesempatan kali ini saya pastinya akan membagikan atau sharing lagi materi terkait lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas tentang hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sekarang kita akan melanjutkan kepada hukum acara dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi adanya sengketa kewenangan konstitusional ini dalam lembaga negara ini dapat diselesaikan melalui hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti apa dan lembaga negara apa saja yang bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, lalu proses beracaranya seperti apa, putusannya seperti apa, dan lain sebagainya, kita akan segera mengetahui sebentar lagi. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita menginjak pada materi lebih lanjut ya, saya kembali mengingatkan bahwa materi ini saya share melalui video pembelajaran YouTube. Jadi teman-teman yang kemarin meminta materi berbentuk soft file, jadi saya himbau untuk teman-teman kembali melihat ataupun menyimak kembali video pembelajaran yang sudah saya sampaikan di tiap pertemuannya. Jadi teman-teman bisa mencatat, di situ sudah lengkap, jadi saya tidak perlu lagi untuk share materi secara soft file-nya. Seperti itu ya, sebagai pedoman buat mahasiswa untuk menghadapi ujian akhir semester. Oke, sekarang kita ke materi. Sebenarnya, dalam sengketa kewenangan lembaga negara, SKLN ini sebenarnya ini merupakan kewenangan MK. Lalu apa sih kewenangan MK? Kenapa bisa MK yang berwenang dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara? Sebenarnya wewenang MK ini apa? Kenapa bisa MK yang memberikan putusan? Ya, kenapa bukan Mahkamah Agung? Nah, di sini alasannya karena kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara ini, di mana kewenangan lembaga negara ini adalah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ya, jadi sesuai dengan tugas dan juga fungsi dari Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara adalah kewenangannya sesuai dengan kewenangan MK. Karena MK di sini apa yang menyangkut dengan UUD, apa yang menyangkut dengan konstitusi, bertentangan dengan konstitusi, nah maka itu menjadi kewenangan dari MK. Nah, di samping melakukan pengujian terhadap undang-undang dasar, ya, ataupun uji materi, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan di mana terdapat dalam undang-undang dasar. Jadi ini disebabkan karena ada dua hal. Nah, makanya persoalan konstitusionalitas itu dapat timbul karena permasalahan-permasalahan yang dianggap secara konstitusional ini dan lembaga negara ini telah diamanatkan, telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, maka ini sudah menjadi kewenangan MK dalam memutus sengketa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara itu tidak diserahkan kepada proses politik yang hanya didasarkan atas posisi politik lembaga negara yang bersengketa, melainkan diserahkan juga kepada proses hukum. Nah, makanya di sini dalam penyelesaian SKLN itu pada hakikatnya itu tidak diserahkan kepada proses-proses politik yang hanya didasarkan atas posisi politik dalam lembaga negara. Makanya di sini perlu peran secara yudisial, perlu peran hukum. Makanya nanti Undang-Undang Dasar ini hanya menetapkan sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD. Ya, jadi berdasarkan apa yang telah dicantumkan di dalam UUD itulah yang menjadi penyelesaiannya itu dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi. Jadi in the grounded gerelat ini maka diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang in the wet gerel ini termasuk dalam lingkungan penafsiran undang-undang, di mana itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Karena adanya perbedaan ataupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang, maka di sini dalam penyelesaian sengketanya pun pasti akan berbeda. Ya, contohkanlah seperti ini. Ini kan adalah materi tentang sengketa kewenangan lembaga negara. Ya, kemudian lembaga negara yang tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, maka itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di antara lembaga negara itu. Ya, ada lembaga-lembaga negara yang memang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam penyelesaiannya itu tidak hanya didasarkan atas posisi politik lembaga negara yang bersengketa saja, tapi di sini juga diserahkan secara proses hukum ataupun yang dikatakan dengan yudisial. Kemudian Jimli Asidiki ini mengemukakan apa saja yang menjadi karakteristik, yang menjadi corak dalam struktur organisasi negara Indonesia, sehingga ini bisa dikodifikasikan, sehingga ini bisa dipilah, ya, artinya disatukan berdasarkan jenisnya. Ya. Apa yang menjadi potensi lembaga negara itu bisa diselesaikan dalam ranah Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya di sini macam-macam lembaga negaranya yang dapat diselesaikan sengketanya oleh MK itu apa saja. Nah, Jimli Asidiki ini, berdasarkan pendapat dari Jimli Asidiki ini dibedakan berdasarkan lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen. Nah, contohnya seperti presiden dan wakil presidennya, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK, maka ini dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen, ya, yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance. Ya, contohnya seperti KY, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, TNI, Polri, KPU, ya, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM. Nah, ini diselesaikan dalam ranah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada juga lembaga-lembaga negara independen lain yang dibentuk berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPPU, KPI, dan juga ada lembaga-lembaga dan komisi lingkungan eksekutif pemerintahan yang lain seperti Badan Pusat, Komisi, Dewan, ya, misalnya KKI, Komisi Pendidikan Nasional, Komisi Pertahanan Nasional, pertanahannya, ya, Lemhanas, kemudian LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan lain sebagainya. Ini masih banyak lagi, dan juga ada beberapa lembaga komisi di lingkungan eksekutif dan juga lembaga korporasi, BUMN, BUMD, dan lain BUMN, ya, atau badan hukum yang dibentuk oleh kepentingan negara. Nah, itu beberapa jenis ataupun pengklasifikasian menurut Prof. Jimli Asidiki lembaga-lembaga negara apa saja di mana sengketa kewenangannya itu bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kita akan menginjak pada materi ataupun pada subpokok bahasan tentang hukum acara memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Hukum acara SKLN ini merupakan hukum acara yang mengatur tentang bagaimana perkara SKLN ini di MK itu dapat diselesaikan. Berdasarkan praktiknya, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat terjadi beberapa hal. Jadi ada hal-hal yang melatar belakangi mengapa sengketa kewenangan antara lembaga negara ini dapat terjadi. Misalnya, adanya overlapping, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diperoleh dari UUD. Nah, kemudian ini diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Ada juga karena kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Nah, adanya sengketa-sengketa seperti ini dapat diselesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Misalnya, contohnya seperti yang pertama tadi, adanya overlapping. Jadi kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain, di mana lembaga negara satu mengklaim bahwa lembaga negara itu berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu lembaga negara yang satunya juga mengklaim bahwa ini adalah tugas mereka, maka ini dapat diselesaikan. Kemudian di sini ada kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diperoleh dari UUD, ya, UUD. Sebenarnya ini adalah amanat yang telah dituangkan oleh UUD, ya. Kemudian ini diabaikan oleh lembaga negara itu.
Nah, kemudian ini disengketakan. Kenapa ini tidak diselesaikan oleh lembaga negara A, misalnya oleh lembaga pertahanan, ya? Ini masalah ini harusnya menjadi kewenangan dari lembaga pertahanan. Kenapa ini tidak diselesaikan? Padahal ini merupakan amanat di dalam UUD. Nah, ini dapat disengketakan. Selanjutnya, adanya kewenangan lembaga negara ini yang diperoleh dari UUD, kemudian dijalankan oleh lembaga negara lain. Nah, kalau kasus yang kedua ini adalah tidak dijalankan, dan kasus yang ketiga ini malah dijalankan yang bukan merupakan tugasnya, gitu loh. Jadi ini harusnya merupakan tugas dari lembaga pertahanan, malah ini dilaksanakan oleh lembaga perekonomian misalnya, dilaksanakan oleh lembaga negara yang lainnya. Nah, ini menjadi sebuah sengketa kan. Jadi ini sebenarnya kewenangannya siapa? Kan ini tidak merupakan kewenangan dari lembaga keuangan misalnya. Kenapa ini diselesaikan oleh lembaga keuangan? Harusnya ini kan diselesaikan oleh lembaga pertahanan gitu loh. Nah, itu kenapa alasan-alasan, jadi ada 3 alasan kenapa lembaga negara ini disengketakan kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian di sini ada pihak-pihak yang bersengketa, ya, sama, tidak jauh berbeda juga dengan hukum acara yang lainnya. Pihak-pihak yang bersengketa juga ini terdiri dari pemohon dan juga termohon. Nanti ada juga yang ketiga, yaitu kemungkinan MA sebagai pihak dalam perkara SKLN. Nah, ini jadi pertanyaan juga, sebenarnya MA ini bisa menjadi pihak dalam perkara SKLN atau tidak sih sebenarnya. Nanti kita akan mengetahuinya. Sebelumnya kita akan menginjak dulu materinya pada permohonan dan juga termohon. Sama halnya dengan hukum acara yang lainnya, pemohon ini adalah lembaga negara. Ya, jadi beda. Pemohon ini adalah lembaga negara yang menganggap bahwa kewenangan konstitusionalnya itu diambil, dikurangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lainnya. Itu adalah pemohon. Jadi pemohon itu harus dari lembaga negara juga, ya, tidak boleh dari personal, tidak boleh dari badan hukum di luar lembaga negara, tidak boleh. Kemudian termohon ini adalah lembaga negara juga. Jadi sama-sama lembaga negara. Pemohon lembaga negara, termohon adalah lembaga negara. Lembaga negara yang telah disebutkan tadi. Oke? Termohon ini adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, ya, sip yang merugikan intinya, ya. Termohon inilah yang merugikan, yang dianggap merugikan pihak pemohon. Kemudian kemungkinan MA sebagai pihak dalam perkara SKLN ini bisa terjadi atau tidak? Nah, kita bisa melihat dalam pasal 65 Undang-Undang MK secara tegas menyatakan bahwa MA atau Mahkamah Agung ini tidak dapat ditarik menjadi termohon dalam sengketa kewenangan LM semacam ini. Karena di dalam pasal 2 ayat 3 peraturan MK, ya, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2006 juga mengatur bahwa MA tidak dapat menjadi pihak sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan terkait teknis peradilan justisial. Namun, di luar sengketa kewenangan teknis justisial ini, Mahkamah Agung dapat menjadi pihak dalam perkara SKLN. Jadi secara justisial, dalam sengketa lembaga negara antar lembaga negara ini, MA tidak bisa menjadi salah satu pihak di dalam perkara SKLN ini. Kemudian di sini ada permohonan dan tata cara pengajuan. Nah, ini kita sudah lebih detail lagi ya. Kalau tadi kita sudah tahu pihak-pihak yang menjadi yang berada dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Sekarang kita sudah pada titik permohonan dan tata cara pengajuan. Sebenarnya apa? Seperti apa? Bagaimana prosesnya? Ya, kita runtut dulu ya. Kita runtut dulu dari permohonan dan pengajuannya, kemudian nanti ada pemeriksaan administrasi dan registrasi, dan ada juga penjadwalan dan panggilan sidang. Kita runtut dari yang pertama dulu, permohonan dan tata cara pengajuannya. Jadi dalam hukum acara SKLN ini, ketentuan tentang permohonan dan tata cara pengajuannya itu kepada Mahkamah Konstitusi diatur di dalam PMK nomor 8 tahun 2006, ya, bahwa permohonan itu harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan materi permohonan yang dimuat itu harus terdiri dari beberapa hal. Contohnya, yang pertama, harus lengkap identitasnya, ya.
lembaga negara apa, seperti apa nama dan lembaga negaranya, lalu siapa ketuanya, alamatnya di mana. Jadi identitas dari termohon itu harus jelas. Yang kedua, nama dan alamat negara yang menjadi termohon. Kalau yang pertama itu harus jelas siapa pemohonnya, ya pemohonnya jadi lembaga negara yang merasa itu dirugikan hak-hak secara konstitusionalnya. Kemudian yang kedua, ini harus juga jelas identitas dari si termohon, lembaga negara yang dianggap telah merugikan pihak si pemohon itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, harus jelas uraian tentang kewenangan yang dipersengketakan. Kewenangan tentang apa? Mengambil alihankah? Pengambilan keputusankah? Pengambilan kebijakankah? Dan lain sebagainya. Jadi harus jelas. Substansinya apa? Kewenangan yang dipersengketakan itu apa? Yang kedua, kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut. Apa kepentingannya? Apakah dia itu merasa dirugikan? Ataukah dengan adanya itu, dia itu menjadi tidak bisa melakukan hak-haknya yang lain? Nah, itu ya, yang lain sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Apa yang ingin diputuskan? Apakah itu berupa punishment, nah, berupa sanksi, dan lain sebagainya ya, nanti kita bisa melihat di amar putusannya. Kemudian, yang tahap selanjutnya, setelah pengajuan, ya, setelah permohonan dilakukan, itu ada pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan registrasi. Apabila berkas permohonan itu belum lengkap, maka itu wajib dikembalikan kepada si pemohon dalam waktu selambat-lambatnya adalah 7 hari sejak diberitahukan, 7 hari dalam waktu kerja, dan itu harus disampaikan kepada si pemohon. Kemudian, kewajiban untuk melengkapi berkas tersebut memiliki konsekuensi secara yuridis. Dan apabila ini tidak dipenuhi oleh pemohon, maka panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dan dikembalikan berkas permohonan itu kepada si pemohon. Kemudian di sini harus dilengkapi dulu ya, jadi para pemohon itu pastikan bahwa berkas-berkasnya, khususnya dalam surat permohonan itu harus lengkap dulu. Kemudian ini akan diregistrasi, akan dimasukkan dalam BRPK itu. Apabila itu telah dinyatakan permohonan telah memenuhi syarat, maka ini oleh panitera akan diregistrasi, akan dibuatkan akta registrasi perkara. Nah, kemudian pemohon Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon dalam jangka waktu 7 hari, ya. Dalam BRPK itu. Kemudian penyampaian permohonan kepada termohon itu dilakukan oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara. Nah, nanti dalam pemanggilan para pihak ini dilakukan oleh juru panggil. Dan tahap selanjutnya setelah semuanya diregistrasi ya, setelah semuanya itu dilakukan pemeriksaan secara administrasi, dilakukan pemeriksaan secara registrasi, dan itu dimasukkan dalam BRPK, telah disampaikan kepada para pihak, maka tahap selanjutnya adalah penjadwalan dan pemanggilan sidang. Nah, ini teman-teman bisa lihat di situs Mahkamah Konstitusi ya, dalam www.mahkamahkonstitusi.go.id dan juga media-media Mahkamah Konstitusi lainnya yang mungkin dimuat di situ. Tapi laman khusus yang bisa diakses ataupun bisa dimonitoring terus-menerus oleh teman-teman, apakah itu sudah dijadwalkan atau tidak sidangnya itu bisa teman-teman lihat dalam kurun waktu paling lama adalah 14 hari kerja. Ya, jadi berkas permohonan yang telah diregistrasi itu sudah disampaikan oleh panitia kepada Ketua MK, kemudian ditetapkan susunan panel hakimnya siapa saja, kemudian itu akan ditetapkan hari pertama dalam jangka waktu 14 hari. Jadi hari pertama sidang itu akan ditetapkan dalam waktu 14 hari. Ya. Kemudian penetapan hari sidang pertama tersebut diberitahukan kepada pemohon dan termohon dan diumumkan kepada masyarakat umum. Ya. Selanjutnya, dalam persidangan di sini ada pemeriksaan perkara, ya, ada 4 step, ya, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, penarikan kembali permohonan. Jadi 4 step ini sudah menjadi inti, ini sudah dimulai acaranya. Jadi ini sudah masuk dalam sidang terbuka. Ya, ini sudah masuk dalam sidang terbuka dan dilakukan oleh panel hakim yang telah ditunjuk sebelum penjadwalan sidang itu. Dan itu telah dicantumkan di dalam penjadwalan sidang siapa saja panel hakimnya. Nah, kemudian di sini dalam pemeriksaan perkara SKLN ini adalah pemeriksaan pendahuluan.
Nah, ini biasanya dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang pertama, dan ini sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Ini dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya oleh majelis hakim. Dilakukan pemeriksaan apakah ini sesuai atau tidak sebelum ke pokok perkaranya, sebelum kepada permohonan yang diajukan. Ya, dilihat dulu siapa subjek hukumnya, dilihat dulu apakah ini menjadi kewenangan MK atau bukan, dilihat apakah si termohon dan juga pemohon adalah para pihak ataupun lembaga negara yang menjadi kewenangan dari MK itu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum ya, dan ini harus dihadiri sekurang-kurangnya terdiri dari 7 orang hakim. Ini dalam pemeriksaan persidangan ini ya, berdasarkan RPH itu dapat dilakukan oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim. Jadi dalam pemeriksaan persidangan ini kan harus dihadiri oleh 7 orang hakim ya. Kemudian ini dalam RPH ya, rapat pemeriksaan hakim itu dapat dilakukan oleh 3 orang hakim ya, sekurang-kurangnya oleh 3 orang hakim, karena di sini 7 orang hakim itu telah dapat mewakili dan itu bersifat quorum. Selanjutnya, karena ini pemeriksaan persidangan terbuka ataupun pleno hakim ini adalah terbuka dan ini dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil RPH tadi ya, rapat permusyawaratan hakim itu, kemudian di dalam pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan pendahuluan ini tidak dilakukan bersamaan, artinya terpisah. Adanya pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan secara terpisah dengan pemeriksaan persidangan itu. Pemeriksaan pendahuluan ini, karena ini dilakukan dalam tahap tidak termasuk pada pokok perkaranya, maka ini sekurang-kurangnya kalau dalam pemeriksaan persidangan itu dihadiri oleh 7 orang hakim minimal. Dan ini dalam persidangan berdasarkan RPH ini dilakukan oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim. Kemudian pembuktian seperti biasa, ini para pihak mengajukan bukti-bukti yang sesuai dengan hukum acara, dan yang terakhir adalah penarikan kembali permohonan. Nah, penarikan kembali permohonan ini permohonannya dapat ditarik kembali oleh si pemohon selama pemeriksaan itu dilakukan ataupun sebelum pemeriksaan itu dilakukan. Intinya, sebelum keluar putusan, ini dapat dilakukan penarikan kembali permohonan oleh si pemohon. Kemudian, tahapan yang selanjutnya juga ada RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi dalam hukum acara SKLN ini, rapat permusyawaratan hakim atau RPH ini dilakukan secara tertutup dan rahasia. Jadi karena di situ sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 orang hakim dalam RPH, maka di sini dilakukan secara tertutup. Ini tidak terbuka lagi. Dan ini dihadiri apabila ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan ketuanya itu berhalangan, maka ini dipimpin oleh wakil ketua. Apabila wakil ketua ini berhalangan, maka ini akan diwakili oleh ketua sementara yang dipilih oleh hakim berdasarkan musyawarah. Jadi RPH ini diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan yang lainnya. Jadi RPH ini sekurang-kurangnya adalah 7 orang hakim. Ya, kalau sebelumnya itu yang dikatakan adalah sekurang-kurangnya itu adalah 3 orang hakim, maksudnya di sini adalah apabila berdasarkan hasil RPH ini dapat dilakukan oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim, maka sidang pleno yang dihadiri oleh 7 orang hakim itu sudah dianggap quorum. Karena ini sudah dihadiri oleh 7 orang hakim, sekurang-kurangnya ya, karena Mahkamah Konstitusi itu adalah terdiri dari 9 orang hakim, maka apabila musyawarah dari SKLN ini telah mencapai mufakat, ya, maka dengan suara terbanyak dan apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak itu tidak tercapai, ya, tidak tercapai mufakat, maka ini suara terakhir akan ditentukan oleh ketua rapat. Ya. Dalam putusannya ini ada beberapa jenis putusan dalam hukum acara SKLN. Ada jenis putusan putusan selah, ada putusan akhir ya. Jadi dalam hukum acara SKLN ini mengenal beberapa jenis putusan apabila kita melihat dari tujuan dan juga motivasinya. Ya.
Yang pertama, di sini ada putusan penarikan kembali permohonan. Jadi, putusan penarikan kembali permohonan ini merupakan ketetapan MK yang diambil berdasarkan adanya permohonan penarikan kembali oleh si pemohon. Dan ini dapat dilakukan saat sebelum atau selama persidangan sebelum dilakukan putusan. Ya. Yang kedua, di sini ada putusan sela. Ya. Putusan sela ini dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan itu berakhir. Jadi ini berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objeknya. Jadi objektum litisnya itu yang diputuskan. Jadi hasilnya nanti akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Jadi putusan sela ini menjadi dasar dari putusan akhir. Dalam putusan akhir pun sendiri ini memiliki sifat dan juga karakteristik, ya, karakteristik yang sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Jadi putusan pengadilan itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar menurut keyakinan para hakim dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti. Oke, itu beberapa rangkaian acara dalam sengketa kewenangan lembaga negara, di mana di sini ada sedikit yang berbeda, ya, sedikit yang berbeda dari penyelesaian sengketa dalam sengketa di luar lembaga negara yang dapat diselesaikan dalam Mahkamah Konstitusi. Kemudian ini juga sedikit berbeda dengan penyelesaian ataupun uji materil, ya, uji materil undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di mana meskipun di sini rangkaiannya sama, ada proses permohonan, persidangan, lalu pembuktian, rapat permusyawaratan hakim, ya. Namun di sini yang menjadi perbedaannya adalah pada objeknya, ya, pada objek perkaranya, atau yang kita katakan sebagai objektum litisnya itu berbeda, dan juga pemohon dan termohon itu adalah berbeda. Kemudian rangkaiannya itu tidak jauh berbeda dengan hukum acara pada umumnya. Nah, itu materi dari saya tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi pada poin penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Dan next video saya akan menjelaskan juga tentang hukum acara pembubaran partai politik. Ya, apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon disampaikan, dan apabila ada yang kurang dimengerti dan perlu didiskusikan, monggo dipersilahkan. Saya open komen dan juga silahkan komentar di kolom komentar. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.